Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinur Aisyah Rahab. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dan dosen pengampu saya adalah Ibu Nur Hasanah Bakhtiar. Nah, di sini saya akan menceritakan salah satu kisah sahabat Nabi. Nah, di sini saya akan menceritakan salah satu sahabat Nabi yang mana dalam cerita ini kita dapat memetik nilai-nilai keislamannya. Nah, cerita apa tuh? Nah, mari kita masuk. Yaitu adalah cerita salah seorang sahabat Nabi yang mana diceritakan dalam suatu riwayat ada seorang sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Pasti teman-teman tidak heran dan tidak asing lagi dengan nama Nuaiman kan? Karena kisah Nuaiman ini adalah kisah yang lucu, yang mana Nuaiman ini dikenal sebagai seorang pemabuk, yaitu seorang yang suka meminum minuman keras. Nah, hal itu membuat Rasulullah SAW murka. Karena apa? Karena Rasulullah adalah seorang yang istiqomah dalam kebenaran, dan Rasulullah adalah orang yang paling murka jikalau sudah berhubungan dengan agama. Nah, karena Rasulullah SAW mengetahui Nuaiman meminum minuman keras, Rasulullah SAW pun memanggil Nuaiman, dan Rasulullah pun berkata, "Ya Nuaiman, apa yang telah engkau lakukan?" Kemudian Nuaiman pun berkata, Aku meminum minuman keras ya Rasulullah." Mendengar itu Rasulullah SAW pun murka dan memberikan Nuaiman hukuman, yaitu Rasulullah pun akhirnya mencambuk Nuaiman. Nah, Nuaiman pun berkata dia akan bertobat. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, karena keesokan harinya Nuaiman pun mengulangi kesalahannya lagi dan membuat Rasulullah harus mencambuk Nuaiman kembali. Hal itu terus berulang. Sampai sebagian sahabat Rasulullah SAW pun berkata, "Laknatullah, semoga engkau dilaknat oleh Allah ya Nuaiman, karena engkau selalu mempermainkan Rasulullah. Engkau bilang engkau akan bertobat, tapi engkau mengulanginya kembali. Engkau akan bertobat, tapi engkau mengulanginya lagi. Engkau berkata engkau akan bertobat, tapi engkau mengulanginya lagi." Mendengar perkataan sahabat seperti itu, Rasulullah SAW pun berkata, "Janganlah kalian laknat Nuaiman, karena Nuaiman cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW." Cerita kedua yaitu Nuaiman, yang mana Nuaiman ini ingin membuat Rasulullah selalu bahagia, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW terlihat sedih, yang mana hal itu membuat Nuaiman berjalan menuju ke tempat Zaid bin Sabit. Siapa itu Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit adalah salah seorang sahabat Nabi yang penjual kambing. Nah, Nuaiman datang kepada Zaid untuk membeli 2 ekor kambing. Nuaiman pun berkata pada Zaid, "Zaid, aku ambil 2 kambingmu karena aku ingin menghadiahkan ini kepada Rasulullah SAW." Kemudian Zaid pun berkata, "Iya, silakan Nuaiman. Duitnya mana?" Zaid berkata, "Duitnya mana Nuaiman?" Kemudian Nuaiman pun berkata, "Duitnya minta kepada Rasulullah, dan tolong antarkan kambing ini kepada Rasulullah SAW." Zaid pun mengikuti permintaan dari Nuaiman. Kemudian pergilah Zaid membawa 2 ekor kambing menuju ke rumah Rasulullah. Nah, Nuaimannya kemana? Nuaiman sembunyi di balik tembok dan dia hanya melihat Zaid mengantarkan kambing tersebut ke tangan Rasulullah SAW. Ketika kambing tersebut sampai ke tangan Rasulullah, Zaid pun berkata, "Ya Rasulullah, ini hadiah dari Nuaiman untuk dirimu." Kemudian Rasulullah pun berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak dan kirimkan salamku kepada Nuaiman," kata Rasulullah. Setelah sedihnya Rasulullah, hal yang pertama yang membuat Rasulullah tersenyum adalah hadiah pemberian dari Nuaiman yang membuat Rasulullah tersenyum. Itulah senyum pertama Rasulullah setelah Rasulullah sekian lama bersedih. Setelah kambing tersebut sampai ke tangan Rasulullah, Zaid tidak pergi, yang membuat Rasulullah bingung dan berkata, "Ada apa lagi wahai Zaid?"
Kemudian Zaid pun berkata, "Uangnya mana ya Rasulullah?" Dan hal itu membuat Rasulullah kembali ketawa untuk kedua kalinya. Karena apa? Karena Rasulullah melihat Nuaiman sedang mengintip dari balik tembok. Masya Allah. Dan itulah kisah Nuaiman, yang mana Rasulullah pun membayar kambing tersebut. Karena Rasulullah tahu Nuaiman bukanlah orang yang berpunya. Dalam cerita berikutnya, pada saat Nuaiman wafat, Rasulullah SAW lah orang yang memandikan Nuaiman, yang mengkafankan Nuaiman. Rasulullah lah yang turun ke liang lahat untuk mengantarkan Nuaiman dengan tangannya. Yang mana jenazah yang dipegang, yang diantarkan oleh Rasulullah SAW ke liang lahat, diharamkan masuk ke api neraka. Setelah pemakaman Nuaiman, Rasulullah SAW tetap berdiri di samping kuburan Nuaiman, dan Rasulullah pun berkata, "Wahai sahabat, pulanglah. Aku ingin mendengarkan Nuaiman menjawab pertanyaan dari Munkar dan Nankir. Aku takut ia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut." Kemudian para sahabat pun pergi. Tinggallah seorang nabi di kuburan Nuaiman, yang mana salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah dia dapat mendengar Munkar dan Nankir yang menanyakan di dalam kubur. Kemudian saat itu datanglah malaikat Munkar dan Nankir. Kemudian malaikat Munkar dan Nankir pun berkata, "Assalamualaikum ya ahlil jannah." Kemudian malaikat tersebut pun bertanya kepada Nuaiman, "Man rabbuka?" Nuaiman pun berkata, "Allahu Rabbi." Kemudian pertanyaan kedua dikeluarkan oleh malaikat tersebut, yaitu, "Waman nabiyuka?" Kemudian Nuaiman pun berkata, "Hah? Apa tadi?" Kemudian malaikat pun berkata lagi, "Man nabiyuka?" "Kayaknya aku salah dengar ini," kata Nuaiman. Ditanya ketiga kali oleh malaikat tersebut, "Man nabiyuka?" Kemudian Nuaiman pun berkata, "Shh, jangan keras-keras, orangnya masih di atas." Subhanallah. Hal itu membuat Rasulullah SAW pun tertawa di atas liang lahat Nuaiman. Bahkan Nuaiman sudah di liang lahat pun Nuaiman bisa membuat Rasulullah SAW tertawa. Masya Allah. Dari sini kita dapat memetik pembelajaran bahwa cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cintailah Rasulnya. Karena cinta yang nyata dan cinta yang abadi itu adalah cinta kita kepada Allah dan Rasul kita. Nah, yang mana dari sini kita dapat memetik pembelajaran bahwa seburuk-buruknya seseorang, belum tentu dia buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita memetik pembelajaran, cintailah Tuhan kita, cintailah Rasul kita. Yang mana jikalau kita mendapatkan cinta Allah dan Rasul kita, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dari sini kita belajar bahwa kejarlah cinta Allah, bukan kejarlah cinta manusia. Karena cinta yang abadi, cinta yang sesungguhnya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.